B. Fungsi, bentuk, dan jenis tari. Pengamatan fungsi tari berdasarkan Sudarsono sebagai berikut. 1. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai upacara. Tari yang berfungsi sebagai upacara, memiliki ciri di antaranya dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai sesajian. Di daerah Bali, banyak ditemukan jenis tari ini karena hampir semua tari yang digunakan untuk acara keagamaan memiliki fungsi upacara. Adapun di Yogyakarta atau Surakarta, ada tari bedaya dan tari serimpi yang digelar di keraton saat upacara penting. Di Kalimantan, contoh tari jenis ini adalah tari hudok. 2. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai hiburan hasil dari ekspresi diri. Tari hiburan biasanya sebagai hiburan pribadi untuk kesenangan sendiri, atau kegembiraan sesaat. Ciri gerakan tari hiburan adalah gerak tarinya yang spontan, misalnya orang yang beramai-ramai diiringi musik dangdut sebagai tari hiburan pribadi dan tari tayub di Blora. 3. Pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis. Tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis adalah tari yang disiapkan untuk dipertunjukkan. Dalam tari ini bagian tari harus kompak, serentak, hafal gerakan, dan sesuai dengan iringannya. Menurut jenisnya, tari digolongkan sebagai berikut. 1. Tari rakyat, yaitu tari yang berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. 2. Tari klasik, yaitu tari yang berkembang di keraton dengan pakem-pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang tinggi. 3. Tari kreasi baru, yaitu tari yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Tari kreasi dibedakan menjadi tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi non-tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya. Ada sebagian pengembangan yang dilakukan, tetapi tidak menghilangkan unsur utama dari tradisi. Adapun tari kreasi non-tradisi garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya. C. Nilai estetis dan simbol tari. Estetika atau estetis adalah nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Seni tari memiliki nilai estetis sebagai kriteria untuk menilai keindahan gerak, yaitu berdasarkan pada wiraga, wirama dan wirasa. Wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari, meliputi keterampilan menari, hafal terhadap gerakan, ketuntasan gerak, dan keindahan gerak. Wirama untuk menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan tempo. Wirasa untuk menilai kesesuaian gerak dengan tema tari yang terlihat dalam cara memberikan penjiwaan terhadap tari. Berikut contoh analisis keindahan wiraga, wirama, dan wirasa tari Nusantara. 1. Tari Bali. Sikap tangan dan lengan dengan ruang yang terbuka lebar. Posisi badan cenderung condong disertai ekspresi mata yang lincah diringi wirama yang dinamis dan wirasa yang energik. Sikap tangan dan lengan dengan ruang terbuka lebar dan posisi sikut yang senantiasa sejajar dengan dada. Posisi badan cenderung condong disertai ekspresi mata yang lincah. Antara dada dan kepala membentuk garis diagonal. Diiringi gending yang dinamis dan ditarikan dengan wirasa yang energik. Penilaian wiraga, wirama, dan wirasa dalam tari Bali memiliki identitas khusus, yang tertuang dalam istilah sebagai berikut. A. Agem, yaitu sikap badan, tangan, dan kaki yang harus dipertahankan. B. Tandang, yaitu cara berpindah tempat. C. Tangkep, yaitu ekspresi mimik wajah yang memberikan penguatan pada penjiwaan di tari. Kesan keseluruhan dari wiraga, wirama, wirasa yang ditunjukkan dari penampilan tari Bali adalah dinamis, ekspresif, dan energik. 2. Tari Jawa. A. Tari Arjuna dari Jawa. Wiraga pada tari Jawa pada sikap kaki dan tangan dengan ruang yang sedang.
Wiramanya berupa iringan tari gending tempo sedang, berirama mengalun. Adapun wirasanya tenang. B. Tari Gatotkaca dari Jawa. Wiraga pada tari ini sikap kaki dan tangan dengan ruang yang luas. Wiramanya berupa iringan gending dalam tempo sedang, sedangkan wirasanya ditarikan dengan gagah. Wiraga dalam tari Jawa harus sesuai dengan karakter tokoh tari yang ditampilkan. Ruang dan tenaga karakter tokoh tari yang ditampilkan. Ruang dan tenaga menjadi tuntutan dalam memerankan tokoh yang memiliki karakter. Ruang gerak sempit untuk karakter halus. Ruang gerak luas untuk memerankan tokoh sesuai dengan karakter gagah. Keseluruhan wiraga, wirama, dan wirasa yang tersusun memberikan kesan seimbang, tenang, dan mengalun. 3. Tari Sumatera. A. Tari Zapin dari Sumatera. Wiraga tari, terlihat pada geraknya ringan melayang. Wiramanya berupa pergerakan kaki cepat, mengikuti rentak pukulan gendang, sedangkan wirasanya dinamis. B. Tari Serampang 12 dari Sumatera. Wiraga tari berupa gerak ringan melayang. Wirama tari berupa pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan gendang. Wirasanya dinamis. Ciri khas gerak tari Melayu, tampak pada wiraga yang dilakukan penari yang bergerak melayang-layang bagaikan berselancar mengikuti aliran air. Wirama berkembang dari tempo yang perlahan, merambat cepat, dan mencapai klimaks kecepatan di bagian akhir. Wirasa tari ditampilkan dalam keriangan. Keindahan tari estetis tergambar dalam penampilannya, sedangkan nilai kebenaran etis yang menjadi alasan hakiki dapat digali dari isi tari. Nilai etis pada tari Bali, tari Barong dan Rakda, adalah perwujudan simbolis dari kekuatan baik dan kekuatan jahat dalam mitologi Bali. Manusia dituntut dinamis dalam menghadapi dan mengantisipasi dua kekuatan jahat dan baik. Konsep budaya Wabineka, tercermin dalam nilai estetis tari Bali yang senantiasa dinamis dan energi dalam gerak yang cenderung tidak seimbang. Sebagai contoh pada tari Saman, nilai estetis pada tari Saman adalah pada harmonisasi gerakannya. Gerakan pada tari Saman sangat unik karena hanya menampilkan gerakan tepuk tangan, tepuk dada, dan gerakan-gerakan sejenis. Semua penari harus menari dengan harmonis dan biasanya tempo tari Saman semakin lama semakin cepat, dan hal ini yang membuat tarian ini sangat menarik. Tari Saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, tetapi menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan paha mereka sebagai sinkronisasi, dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Nilai keindahan di dalam tari serimpi, yaitu keindahan koreografi. Para penari memiliki wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga merupakan kemampuan gerak yang dimiliki oleh seorang penari. Keempat penari tari serimpi dengan lihai melakukan gerakan-gerakan gemulai yang mengalir dengan lembut dan luwes yang diiringi musik gamelan Jawa. Tanpa adanya wirama atau kemampuan penari menyelaraskan dengan irama, tidak akan tercipta gerakan gemulai yang selaras dan harmonis yang membuat para penonton terkesima. Adapun sumber keindahan dari koreografi yang berdasarkan garapan isi, tari serimpi memiliki nilai-nilai kehidupan yang terlihat dari tema yang dibawakan, yaitu mengisahkan antara dua unsur kehidupan yang baik dan yang buruk, akal dan nafsu manusia, serta benar dan salah. Pesan moral tersebut disampaikan melalui gerak-gerak gemulai dan luwes yang dilakukan oleh keempat penari tersebut. Simbol dalam karya tari adalah makna-makna yang terkandung dalam suatu tarian. Simbol dalam karya tari terdapat dalam gerak, busana, tata rias, dan perlengkapan tari yang lain. Tari merupakan ekspresi jiwa. Oleh karena itu, dalam tari mengandung maksud-maksud tertentu, maksud yang jelas dan dapat dirasakan oleh manusia, maksud atau simbol gerak yang dapat dimengerti, atau abstrak yang sukar untuk dimengerti, tetapi masih tetap dapat dirasakan keindahannya. 1. Simbol gerak. Penciptaan tari menggunakan gerak sebagai simbol. Simbol gerak digunakan untuk menyampaikan perasaan, cerita, bahkan keinginan. Gerak tari dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya secara gemulai, patah-patah, atau dinamis.
Cara melakukan gerak tari juga merupakan bentuk simbol. Tari yang digerakkan dengan cara gemulai menunjukkan kelembutan dan penuh perasaan. Gerak tari yang dilakukan secara patah-patah menyimbolkan kekuatan dan ketegasan. Gerak tari yang dilakukan secara dinamis menyimbolkan semangat, lincah, dan bertenaga. Contoh yang lain adalah dalam gerak tari baris di Bali. Gerak-gerak dalam tari baris menceritakan ketangguhan para prajurit Bali di masa lalu. Kedua pundak penari diangkat hingga hampir setinggi telinga. Kedua lengan yang nyaris selalu pada posisi horizontal dengan gerak yang tegas. Gerak khas lainnya yang ada pada tari baris selendet, atau gerak delik mata penari, yang senantiasa berubah-ubah. Gerak ini menggambarkan sifat para prajurit yang senantiasa awas terhadap situasi di sekitarnya. 2. Simbol busana. Busana juga digunakan sebagai simbol-simbol dalam karya tari. Simbol busana dapat dilihat dari warna-warna yang digunakan. Sebagai contoh penataan busana untuk tari merak dan tari topeng menak jingga. Busana tari merak dibuat sedemikian hingga menyimbolkan burung merak yang anggun. Busana tari topeng menak jingga didominasi warna merah. Warna merah untuk menyimbolkan watak menak jingga yang galak, kejam, dan serakah. Simbol busana juga dapat dilihat pada tari cenderawasih dari Bali. Busana ditata sedemikian rupa sehingga tari cenderawasih dari Bali ini menggambarkan keindahan dan keelokan burung cenderawasih di Lombok dan di pegunungan Irian Jaya. 3. Simbol tata rias. Tata rias diperlukan untuk menciptakan wajah yang sesuai dengan karakter tari. Simbol tata rias wajah dapat dilihat dari wajah penari setelah dirias. Fungsi tata rias antara lain, mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang dibawakan dan khususnya untuk memperkuat ekspresi, juga untuk menambah daya tarik penampilan. Selain simbol, properti tari juga dapat berfungsi sebagai simbol. Properti seni tari adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam menampilkan atau peragaan menari. Properti pada tari memiliki peran penting. Properti dapat berfungsi sebagai simbol tari, antara lain sebagai berikut. 1. Properti payung pada tari daerah tertentu merupakan simbol sebagai perlindungan atau pengayoman laki-laki kepada perempuan. Properti payung juga dapat bermakna kelembutan karena sering digunakan oleh perempuan. 2. Properti tari dapat juga berupa senjata, seperti keris, tombak, tameng, bahkan pistol. Tari Serimpi Pandelori dari Keraton Mangkunegaran Surakarta menggunakan pistol sebagai properti tari. Properti tari juga dapat berupa selendang, kipas, bakul, sapu tangan, bulu-bulu burung, atau properti lain sesuai dengan tema dan judul tari. 3. Ada properti tari yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pengiring tariannya. Tari tifa menggunakan tifa sebagai musik iringan tari sekaligus sebagai properti. Tarian ini dapat kita jumpai di daerah Nusa Tenggara dan juga Papua. D. Tari kreasi berdasarkan iringan. Hubungan antara seni tari dan seni musik iringannya sangatlah erat. Karya seni tari ataupun musik sebagai iringannya memiliki sifat saling ketergantungan. Dengan kata lain saling membutuhkan. Meskipun sesungguhnya musik mampu berdiri sendiri sebagai sebuah karya seni, dalam konteksnya sebagai iringan tari, musik tidak bisa lepas dari tari yang diiringinya. Secara umum masyarakat sudah tahu bahwa pasangan dari seni tari adalah musik sebagai iringannya. Keduanya merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Antara seni tari dan seni musik sebagai iringannya, pada kenyataannya berasal dari sumber yang sama, yaitu dorongan atau naluri ritmis manusia. Seni tari menggunakan media utama gerak, suasananya tidak bisa hidup dan tidak bermakna tanpa hadirnya musik sebagai iringannya. Ada dua jenis musik iringan tari, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh, yaitu tepukan tangan atau tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari, dan entakan kaki ke tanah, contohnya tari Saman Aceh dan Kecak Bali. Adapun musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen, yaitu gamelan, keyboard, gendang, dan angklung,
contohnya tari Kandagan Jawa Barat dan Gandrung, Banyuwangi. Musik iringan tari merupakan musik yang berfungsi sebagai pengiring dari sebuah tarian. Tari gaya tradisional selain dicirikan melalui keunikan gerak, dapat juga dicirikan iringannya. Setiap tari berbeda-beda iringan yang digunakan sesuai dengan tema dan judul tari. Iringan dengan musik instrumen tradisional sering digunakan pada tari. Beberapa contoh iringan musik pada tari tradisional sebagai berikut. 1. Musik sampek sering untuk mengiringi tari yang berkembang di daerah Kalimantan. 2. Seperangkat gamelan sering untuk mengiringi tari Jawa, Bali, dan Sunda. 3. Musik gondang untuk mengiringi tari Batak terutama tortor. 4. Musik talempong untuk mengiringi tari daerah Minang. 5. Musik gambus sering untuk mengiringi tari Melayu. Dalam penciptaan, karya tari memiliki prinsip dan kesesuaian antara gerak tari tradisional yang dikembangkan dan iringan yang digunakan. Jika gerak yang dikembangkan mengacu pada tari daerah Sulawesi, instrumen iringan yang digunakan juga dari daerah tersebut. Iringan tari dapat juga menggunakan lagu-lagu dari kaset yang banyak beredar di pasaran. Pilihlah lagu atau musik instrumen yang sesuai dengan tema dan judul tari yang akan dikembangkan. Dapat juga membuat iringan tari sederhana menggunakan alat-alat musik perkusi yang tersedia, seperti galon air, botol yang diberi air, botol yang diberi isi pasir, tamborin, rebana, dan alat perkusi lainnya. Iringan pada tari memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai iringan penyajian tari. 2. Menambah semarak dan dinamisnya tari. 3. Mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. 4. Pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak. 5. Penuntun serta pemberi tanda awal dan akhir tari. Hidayat 2006 menyatakan musik dalam koreografi tari bersifat fungsional dan setidaknya memiliki 3 fungsi, antara lain musik berfungsi sebagai iringan gerak, musik berfungsi sebagai penegasan gerak, dan musik berfungsi sebagai ilustrasi gerak tari. 1. Musik sebagai pengiring gerak. Musik berfungsi memberikan dasar irama pada gerak. Kehadiran musik hanya dipentingkan untuk memberikan kesesuaian irama musik terhadap irama gerak. Pertimbangan secara umum pemilihan musik sebagai iringan selain kesesuaian irama dengan gerak adalah mampu mengungkapkan karakteristik. Musik sebagai iringan tari, bunyi instrumen, juga dapat terpisah dari gerakan penari, sebab gerakan tubuh penari juga dapat mengeluarkan sumber bunyi tertentu, seperti tepukan tangan, tepukan badan, depakan kaki, teriakan, atau instrumen tertentu yang dipegang atau diikatkan pada anggota badan penari. 2. Musik sebagai penegas gerak. Musik sebagai penegas gerak memiliki karakteristik yang mirip dengan musik sebagai iringan. Akan tetapi, lebih bersifat teknis terhadap gerakan, artinya musik tertentu berfungsi sebagai penumpu gerak dan musik yang lain memberi tekanan terhadap gerakan, sehingga gerakan tangan, kaki, atau bagian yang lain memiliki rasa musikalitas yang mantap. Musik sebagai penegas gerak ini umumnya digunakan untuk koreografi yang memiliki rasa ritmis yang menonjol, seperti karya koreografi yang dikembangkan dari gerakan pencaksilat. 3. Musik sebagai ilustrasi. Musik difungsikan untuk memberikan suasana koreografi sehingga peristiwa yang digambarkan mampu terbangun dalam persepsi penonton. Musik sebagai ilustrasi sangat diperlukan untuk membangun suasana. Adegan-adegan yang dibangun membutuhkan dukungan penyuasanaan, baik untuk menggambarkan lingkungan tertentu maupun mengungkapkan suasana hati. Penggambaran ilustratif tersebut salah satu contohnya dapat diekspresikan melalui tembang-tembang Jawa, misalnya pada adegan bersuasana tenang dilantunkan tembang Macapat Asmarandana sebagai ilustrasi musiknya. Indonesia memiliki beragam etnis dan setiap etnis memiliki lagu-lagu rakyat. Tentunya Anda ingat lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua, Manuk Dadali dari Jawa Barat, Bungong Jempa dari Aceh, dan Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu-lagu tersebut bisa dijadikan sebagai musik untuk mengiringi tari. Untuk memilih lagu sebagai iringan, perhatikan hal-hal berikut. 1.
Perhatikan irama dan tempo lagu serta lirik lagu untuk menentukan tema tarian. 2. Buatlah gerakan sesuai dengan iringan. Sebagai contoh lagu Manuk Dadali mengisahkan tentang kegagahan burung Garuda dengan tempo sedang, irama riang, dan gagah. Anda bisa menggabungkan lagu tersebut dengan iringan gitar, tam-tam, perkusi, atau instrumen lainnya. Sudah tentu gerak tarinya harus menyesuaikan dengan tema kegagahan seekor burung. Hal yang penting ketika Anda membuat gerak, jangan ragu, kembangkan daya khayal dan imajinasi, kalau perlu tambahkan properti tari yang bisa menguatkan tema kegagahan tersebut.